dongeng, dan legenda. Legenda asal-usul kuntilanak sangat kental dalam mitos masyarakat di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Kuntilanak dipercaya merupakan hantu dari wanita yang meninggal ketika sedang hamil atau melahirkan, di mana sang anak belum sempat lahir keguguran. Dalam bahasa Melayu, istilah kuntilanak disebut tupat atau puntianak, yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Asal mitos kuntilanak. Mitos kuntilanak diyakini telah ada sejak zaman dahulu kala dan tersebar luas di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Filipina, Mindanao, dan Thailand, Patani. Hantu ini seringkali digambarkan sebagai sosok perempuan dengan pakaian putih panjang, rambut terurai, dan wajah yang menyeramkan. Kerap kali kuntilanak digambarkan menangis atau tertawa melengking, menandakan kemunculannya di sekitar tempat yang dianggap angker. Hantu ini sering diceritakan muncul di malam hari, terutama di tempat-tempat sepi, seperti pohon besar, kuburan, atau bangunan yang tidak berpenghuni. Kuntilanak biasanya dikaitkan dengan dendam atau kesedihan yang mendalam karena kematian yang tidak wajar saat hamil atau melahirkan. Mereka dianggap gentayangan untuk mencari balas dendam atau menunjukkan kemarahan mereka terhadap orang-orang di sekitarnya. Kuntilanak konon menyerang pria, terutama yang dianggap telah melakukan kesalahan, atau bahkan menculik bayi baru lahir. Kesamaan dengan Langsuir. Mitos kuntilanak memiliki kesamaan dengan mitos hantu Langsuir yang juga dikenal di wilayah Nusantara. Langsuir adalah roh jahat perempuan yang meninggal karena melahirkan. Hantu ini dipercaya memiliki kekuatan untuk menghisap darah manusia atau mengganggu orang-orang yang masih hidup, terutama di desa-desa. Hubungan kuntilanak dengan Pontianak. Kisah kuntilanak memiliki kaitan yang erat dengan nama kota Pontianak di Kalimantan Barat, Indonesia. Nama kota tersebut diyakini berasal dari gangguan yang dialami oleh Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak. Menurut cerita, saat Abdurrahman Al-Qadri berusaha menentukan tempat untuk mendirikan istana, dia sering diganggu oleh kuntilanak. Karena gangguan yang terus-menerus, dia kemudian menembakkan meriam ke arah yang diduga sebagai sarang kuntilanak, dan setelah itu gangguan pun berhenti. Dari peristiwa tersebut, nama Pontianak diambil sebagai penamaan kota. Penjelasan dalam budaya populer. Dalam budaya populer, kuntilanak sering dijadikan tokoh dalam cerita horor, film, dan sinetron. Sosoknya yang menyeramkan dengan sifatnya yang tidak dapat ditebak, menjadikan kuntilanak sebagai salah satu hantu yang paling dikenal di Indonesia dan sekitarnya. Kisah-kisah tentang kuntilanak sering dituturkan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di tempat berbahaya atau untuk menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat. Secara keseluruhan, legenda kuntilanak tidak hanya menjadi cerita yang menakutkan, tetapi juga syarat dengan pesan moral untuk menghormati kehidupan, kematian, dan hal-hal yang bersifat spiritual di masyarakat. Meskipun asal-usul mitos ini tidak dipastikan, kisah kuntilanak tetap hidup dalam tradisi lisan dan kebudayaan modern di Asia Tenggara. Legenda kuntilanak berlanjut sebagai simbol ketakutan yang mendalam dalam masyarakat Nusantara. Sosok hantu ini tidak hanya sekadar mitos, tetapi juga menggambarkan sisi gelap kehidupan, seperti kematian yang tidak wajar, kesedihan, dan kehilangan. Beberapa aspek lanjutan dari legenda kuntilanak mencakup kepercayaan-kepercayaan tentang cara-cara menghadapi atau menghindari gangguannya, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai tradisional dan religi. Cara menghadapi kuntilanak. Dalam cerita rakyat, banyak yang percaya bahwa kuntilanak dapat dihadapi atau dihindari dengan beberapa cara. Beberapa kepercayaan populer menyebutkan bahwa 1. Menggunakan paku atau jarum. Beberapa masyarakat percaya bahwa menancapkan paku atau jarum di belakang leher kuntilanak akan mengubahnya kembali menjadi manusia. Setelah ditancapkan, kuntilanak akan kehilangan kekuatannya sebagai makhluk halus. 2. Menggunakan benda-benda suci. Dalam beberapa kebudayaan, benda-benda suci seperti ayat-ayat kitab suci atau doa-doa tertentu dipercaya dapat mengusir kuntilanak. Praktik ini sering dilakukan oleh dukun atau orang yang lemah spiritual. 3. Hindari tempat-tempat sepi dan angker. Tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat atau angker, seperti pohon besar, kuburan, atau bangunan kosong, sering dikaitkan dengan keberadaan kuntilanak. Masyarakat dianjurkan untuk tidak sembarangan mendekati tempat-tempat ini, terutama pada malam hari. Pengaruh dalam budaya, legenda kuntilanak memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek budaya masyarakat di Nusantara.
Kuntilanak menjadi simbol ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat, sandiwara, dan bahkan literatur modern. Beberapa kisah kuntilanak juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral atau peringatan sosial. Moralitas dalam masyarakat. Legenda kuntilanak seringkali menjadi peringatan tentang pentingnya menghormati kehidupan dan kematian. Kuntilanak, yang dikaitkan dengan kematian ibu dan bayi, mencerminkan kesakralan kehidupan baru dan betapa tragisnya jika kehidupan itu berakhir dengan cara yang tidak wajar. Dalam beberapa cerita, orang-orang yang tidak menjaga moralitas atau bersikap kejam terhadap wanita hamil menjadi korban kuntilanak. Hukum karma. Kuntilanak juga dipercaya sebagai manifestasi dari hukum karma. Dalam beberapa kisah, kuntilanak muncul untuk membalas dendam pada mereka yang telah menyebabkannya menderita saat hidup, seperti suami yang berselingkuh atau orang yang tidak menghormati mayat. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan jahat akan membawa akibat yang buruk, bahkan setelah kematian. Representasi perempuan. Kuntilanak seringkali dilihat sebagai representasi dari penderitaan perempuan dalam masyarakat. Kematian kuntilanak yang penuh kesedihan dan kemarahan mencerminkan kondisi perempuan yang teraniaya atau diperlakukan tidak adil. Dalam konteks ini, kuntilanak bisa dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap patriarki atau ketidakadilan yang menimpa perempuan, meskipun dalam bentuk yang menakutkan. Kuntilanak dalam media modern. Kuntilanak telah menjadi sosok ikonik dalam media horor di Indonesia. Banyak film, sinetron, dan novel horor yang mengangkat kisah kuntilanak sebagai inti dari cerita. Beberapa film populer seperti Kuntilanak, Kuntilanak 2, 2007, dan Kuntilanak 3, Dulbat, menggambarkan kuntilanak dalam berbagai bentuk, baik sebagai makhluk jahat maupun sebagai roh yang perlu diberi kedamaian. Sosok kuntilanak yang mistis dan menyeramkan juga menjadi elemen menarik dalam seni pertunjukan tradisional seperti teater atau drama rakyat. Dalam beberapa pertunjukan tradisional, kuntilanak seringkali muncul sebagai penampakan yang menegaskan betapa kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia spiritual. Kesimpulan, legenda kuntilanak adalah salah satu mitos paling terkenal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Asal-usulnya yang terkait dengan perempuan hamil yang meninggal membawa kesan mendalam tentang tragedi dan kesedihan. Namun di sisi lain, juga menyiratkan pesan moral yang kuat tentang pentingnya menghargai kehidupan dan menjalankan tindakan dengan baik. Kuntilanak tidak hanya sekadar hantu dalam cerita rakyat, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Di balik cerita-cerita menyeramkan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh kuntilanak, ada pemahaman mendalam mengenai kehidupan, kematian, dan hubungan antara dunia nyata dan spiritual yang membentuk identitas budaya masyarakat Nusantara.